Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nadila Kumala Putri dengan NIM 22320111015, mahasiswi semester 4 dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, video ini saya buat sebagai pemenuhan dari ujian akhir semester mata kuliah hukum hak asasi manusia. Pertama-tama yang terhormat Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia. Puji dan syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit mengenai kasus-kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia dan juga di internasional. Nah, sebelum saya memasuki topik utamanya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu merupakan hak yang melekat pada setiap individu karena ia adalah seorang manusia. Nah, hak asasi manusia ini berlaku secara universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi-bagi. Nah, hak-hak ini meliputi hak sipil dan juga hak politik seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan dari perbudakan, serta haknya dalam mendapatkan perekonomian yang layak, sosial, dan juga budaya seperti mengakses pendidikan dan juga kesehatan. Nah, dan negara ini bertanggung jawab atas menghormati dan juga melindungi serta memenuhi hak-hak dasar ini. Nah, ada beberapa kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia dan juga internasional. Nah, dan di sini saya mengangkat dua kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia dan juga internasional, yaitu kasus sejarah kelam Indonesia, yaitu Gerakan 30 September PKI atau G30 SPKI, dan Auschwitz sebagai bukti dari kekejaman pemerintahan Adolf Hitler. Kita mulai ke kasus yang pertama, yaitu kasus sejarah kelam Indonesia G30 SPKI. Gerakan 30 September tahun 1965 atau G30 SPKI ini merupakan suatu kasus yang paling kelam dalam sejarah Indonesia, yang dimana terdapat 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban kekejaman tersebut. Nah, peristiwa ini terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober tahun 1965, yang dimana saat 6 jenderal dan 1 perwira muda diculik dan juga dibunuh oleh kelompok PKI. Nah, gerakan ini memiliki tujuan untuk menggulingkan pimpinan Angkatan Darat yang dianggap sebagai ancaman bagi para partai komunis ini. Nah, pada malam itu, pasukan yang diduga terkait dengan PKI ini menculik dan juga membunuh 6 jenderal serta 1 perwira menengah di Jakarta. Nah, jasad mereka kemudian dibuang di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, hal yang menjadi latar belakang dari kasus G30 SPKI ini diduga merupakan upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menjadikan Indonesia negara komunis. Nah, PKI ini dituduh merencanakan dan juga melaksanakan pembunuhan ini sebagai bagian dari strategi mereka untuk menguasai negara. Nah, 7 perwira yang menjadi korban yaitu yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, Letjen Anumerta Suprapto, Letjen Anumerta MT Haryono, Letjen Anumerta S. Parman, Mejen Anumerta Sutoyo Siswoharmihajo, yang keenam Brigjen Anumerta DI Panjaitan, dan yang ketujuh Kapten Anumerta Pirtandean. Nah, mereka ini dibunuh secara brutal dengan cara ditembak berkali-kali dan kulitnya disayat menggunakan pisau dan silet hingga matanya dicongkel. Dan kemudian jenazahnya itu dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, peristiwa ini memicu tindakan balasan dari militer yang dipimpin oleh Mejen Soeharto yang kemudian menumpas PKI dan pendukungnya. Nah, tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam
sejarah Indonesia dan juga menjadi titik balik yang mengakhiri dominasi PKI di Indonesia. Nah, setelah peristiwa tersebut, situasi politik di Indonesia berubah sangat drastis. Maijen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat dengan cepat mengambil alih komando dan menumpas gerakan tersebut. Nah, tuduhan langsung diarahkan kepada PKI sebagai dalang utama di balik peristiwa ini, meskipun ada beberapa teori dan juga spekulasi yang mengenai aktor sebenarnya di balik kudeta ini. Nah, tragedi ini memicu gelombang kekerasan anti-komunis di seluruh Indonesia. Nah, terdapat ribuan hingga ratusan anggota yang diduga sebagai anggota dari simpatisan PKI dibunuh dan juga ditahan. Nah, peristiwa ini juga menandai awal dari berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan juga menjadi awal dari rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Lalu kita masuk ke kasus hak asasi manusia internasional, yaitu Auschwitz sebagai bukti kekejaman pemerintahan Hitler. Nah, Auschwitz merupakan suatu kamp konsentrasi dan pemusnahan yang paling terkenal di era Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua dan menjadi simbol utama kekejaman pemerintahan Adolf Hitler yang berperan penting dalam pelaksanaan rencana Nazi, yaitu untuk mewujudkan solusi akhir. Nah, camp ini menjadi pusat dari Holocaust, di mana jutaan umat Yahudi dan sekelompok minoritas lainnya dibantai secara sistematis oleh rezim Nazi. Nah, terdapat 3 camp, yaitu yang pertama yaitu Camp Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau, dan Auschwitz III Monowitz. Nah, Auschwitz kini diingat sebagai simbol kekejaman dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terbayangkan. Nah, berdiri sebagai saksi bisu dan juga kebiadaban yang dilakukan oleh rezim Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Auschwitz terletak di Polandia yang diduduki oleh pasukan Jerman. Auschwitz terdiri dari 3 camp yang tadi sudah saya sebutkan tadi, termasuk sebuah pusat pembantaian. Nah, camp-camp tersebut dibuka selama rentang waktu hampir 2 tahun, yaitu dari tahun 1940 hingga 1942. Nah, Auschwitz ditutup pada bulan Januari tahun 1945 berkat pembebasan yang dilakukan oleh tentara Uni Soviet. Lalu, lebih dari 1,1 juta orang tewas di Auschwitz, termasuk hampir 1 juta orang Yahudi. Mereka yang tidak dikirim langsung ke kamar gas beracun dan dihukum secara paksa. Nah, dalam konteks sejarah, kebangkitan Nazi ini dimulai pada awal tahun 1930-an, ditandai dengan ideologi rasial yang ekstrim. Nah, Hitler dan partai Nazi percaya bahwa ras Arya adalah yang paling unggul dan yang paling tinggi derajatnya, dan bahwa orang-orang Yahudi, Roma, dan kelompok minoritas lainnya adalah ancaman terhadap kemurnian bangsa Jerman. Nah, dengan pemikiran tersebut, mereka merancang dan melaksanakan program genosida yang dikenal sebagai Holocaust, yang dimana program genosida tersebut mengakibatkan kematian sekitar 6 juta orang Yahudi. Auschwitz dibangun pada tahun 1940 dan berkembang menjadi kompleks camp yang terdiri dari 3 bagian. Auschwitz I, yaitu sebuah camp penahanan, Auschwitz II Birkenau, sebuah camp pemusnahan, dan Auschwitz III Monowitz, sebuah camp kerja paksa. Nah, di dalamnya, para tahanan ini mengalami kondisi hidup yang sangat mengerikan dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah, mereka ini dipaksa bekerja keras, kekurangan makanan, dan hidup dalam kebersihan yang sangat buruk. Nah, penyiksaan fisik dan juga psikologis menjadi rutinitas mereka sehari-hari di dalam camp tersebut. Nah, Auschwitz ini didirikan oleh tentara Nazi Jerman di kota Auschwitz,
Polandia dan menjadi salah satu simbol paling mengerikan dari Holocaust. Nah, terdapat 3 camp utama, yaitu ada Auschwitz I, Stammlager, yaitu sebuah camp utama atau camp Stammlager. Camp ini awalnya didirikan sebagai camp konsentrasi untuk menampung tahanan politik Polandia. Nah, selain sebagai tempat penahanan, Auschwitz I ini juga digunakan untuk melakukan eksperimen medis yang kejam dan sebagai pusat administrasi untuk seluruh kompleks Auschwitz tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada Auschwitz II, yaitu Birkenau. Nah, Auschwitz II Birkenau lebih dikenal sebagai camp pemusnahan terbesar di kompleks Auschwitz itu. Nah, terdiri dari kamar gas yang dimana di sanalah semua bagian besar pembunuhan massal terjadi terhadap kaum Yahudi Eropa yang dilakukan menggunakan kamar gas. Lalu yang ketiga yaitu Auschwitz III Monowitz. Auschwitz III Monowitz atau camp kerja yang didirikan untuk menyediakan tenaga kerja paksa bagi pabrik karet sintetis milik perusahaan Jerman IG Farben. Nah, pada masa tahanan di Monowitz dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan seringkali meninggal karena kelaparan, penyakit, dan juga kelelahan. Nah, sistem pemenahan di Auschwitz sangat sistematis kan. Banyak tahanan yang langsung dibunuh di kamar gas, serta yang lainnya digunakan untuk eksperimen medis yang sangat brutal. Nah, proses dehumanisasi yang terjadi di camp ini mencerminkan bagaimana pemerintahan Hitler dengan sengaja menghilangkan hak-hak dasar manusia. Nah, yang termasuk hak untuk hidup bebas dan juga hak untuk diperlakukan sebagai manusiawi. Pembebasan tahanan Auschwitz terjadi pada pertengahan Januari tahun 1945 yang dimana tentara Soviet mendekati kompleks kamp konsentrasi Auschwitz. Nah, Uni Soviet mulai mengevakuasi Auschwitz beserta semua subkampnya. Pada penghujung Januari tahun 1945, Uni Soviet dan juga petugas kepolisian memaksa 4.000 tahanan untuk menyingkirkan dan juga meninggalkan Black Hammer, sebuah subcamp di Auschwitz Monowitz, dengan berjalan kaki. Nah, tentara Uni Soviet ini membunuh sekitar 800 tahanan selama dalam perjalanan menuju kamp konsentrasi Gross-Rosen. Pada tanggal 27 Januari tahun 1945, tentara Soviet memasuki Auschwitz, Birkenau, dan Monowitz dan membebaskan sekitar 7.000 tahanan. Nah, kebanyakan dari mereka ini dalam kondisi sakit dan juga sekarat. Nah, antara rentang tahun 1940 hingga 1945, diperkirakan tentara Uni Soviet dan juga kepolisian mendeportasikan sekurang-kurangnya 1,3 juta orang ke kompleks Auschwitz. Nah, 1,1 juta di antaranya dibantai oleh pihak penguasa camp. Lalu dan kini Auschwitz menjadi simbol paling kuat dari Holocaust, mewakili kekejaman Nazi dan pembantaian massal terhadap jutaan orang, terutama kaum Yahudi. Nah, peristiwa di Auschwitz ini merupakan salah satu dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling kelam dalam sejarah dunia. Kesimpulan yang dapat diambil, nah, kedua peristiwa ini sama-sama merupakan contoh kekerasan massal yang dilakukan oleh rezim otoriter terhadap kelompok tertentu. Nah, dalam kedua kasus tersebut dipicu dari perbedaan ideologi yang dimana bahwa ideologi komunis, PKI, dan Nazi sama-sama menjadi pemicu utama terjadinya kasus HAM tersebut. Nah, keduanya menggunakan ideologi tersebut sebagai alat untuk membenarkan tindakan kekerasan dan menciptakan musuh. Peristiwa 30 PKI maupun Holocaust merupakan pelanggaran HAM yang sangat tragis. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa ketika kekuasaan yang tidak terkendali, maka pelanggaran HAM dapat terjadi secara besar-besaran. Nah, kedua peristiwa ini memberikan pelajaran berharga tentang bahayanya dari ideologi ekstrim dan pentingnya menjunjung tinggi HAM dan perlunya mekanisme untuk mencegah terjadinya kekerasan massal. Nah, maka dari itu pentingnya untuk saling menghargai dan juga
saling menghormati pendapat dan juga perbedaan suku, agama, ras, dan budaya satu sama lain. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dalam pengucapan kata maupun penyampaian informasi tersebut. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.